Shalom, Ibu Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, apa kabar? Saya terus berdoa supaya semua saudara dalam keadaan sehat, baik, diberkati Tuhan, tetap semangat dan bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, minta pimpinan urapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dalam nama Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang maha baik, dalam nama Yesus, terima kasih atas pimpinan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau sampai hari ini kami ada sebagai kami ada, sungguh semata-mata anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Urapi hamba-Mu, urapi saudara-saudara kami, di rumah mereka masing-masing, boleh berkonsentrasi mendengar firman Tuhan. Hamba berdoa semua saudara kami diberkati, diteguhkan oleh firman Tuhan, dan mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicaralah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus, mari saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu berjalan begitu cepat sekali, dengan tidak terasa kita sudah hampir menghabiskan 11 bulan di tahun ini. Bulan depan kita sudah akan memasuki tahun yang baru. Kita tahu dengan bergantinya tahun, saudara, kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Dan sekarang kita boleh melihat di akhir zaman ini, dunia semakin tidak menentu. Akan ada banyak sekali tantangan, kesulitan yang harus kita hadapi. Firman Tuhan mencatat bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ketahuilah kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Dan kesulitan akan semakin banyak di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap percaya ya, walaupun kehidupan kita melihat keadaan semakin keras, tantangan semakin berat, saudara, dan saingan semakin ketat. Adanya free trade, perdagangan bebas, mengharuskan kita untuk bekerja dengan ekstra keras, saudara. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jika tidak, kita tidak akan pernah menang dalam bersaing. Untuk itu, kita tidak boleh hidup sembarangan, saudara. Dalam segala bidang, kita harus excellent. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya pada akhir tahun kita mengevaluasi pekerjaan kita atau pelayanan kita. Tahun depan yang kurang baik diperbaiki dan yang sudah baik ditingkatkan. Betul saudara? Nah, kita bersyukur kalau kita sudah dipanggil dan dipilih untuk melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Siapakah kita, saudara? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Namun oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk melayani pekerjaannya. Oleh karena itu, saudara, marilah kita melayani dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan kita untuk membalas kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semua. Amin. Kita percaya segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan supaya setiap anak Tuhan termotivasi untuk melakukan apa saja yang sebaik-baiknya sehingga mendapat hasil yang terbaik. Tema kita kali ini adalah excellent service atau pelayanan prima. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, excellent itu seperti apa sih? Saya contohkan kalau ada 5 tingkatan atau urutan, yang paling bawah itu buruk, saudara. Di atasnya adalah rata-rata. Nah, di atas rata-rata itu baik atau bagus. Di atasnya lagi adalah sangat baik. Nah, excellent itu di atasnya sangat baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi excellent atau pelayanan prima itu sekali lagi artinya di atas rata-rata, di atas yang sangat baik.
Memang itu tidak semudah mengatakannya, tapi harus diusahakan, bahkan harus diperjuangkan. Aristotle berkata, excellence is not an act, but a habit. Excellent itu bukan sebuah tindakan, tapi kebiasaan. Ralph Marston berkata, excellent is not a skill, but an attitude. Jadi excellent itu bukan sebuah keterampilan atau kepandaian, tapi sebuah karakter. Betapa pentingnya karakter itu dalam kehidupan kita. Kita melihat contoh di dalam Perjanjian Lama, yaitu Daniel. Daniel ini melayani dengan prima, saudara, dengan excellent service, sehingga ia selalu dipakai sebagai Perdana Menteri. Bayangkan, saudara, 4 raja, mulai dari Raja Nebukadnezar, Raja Belsyazar, Raja Kores, dan Raja Darius, Perdana Menterinya selalu Daniel. Mengapa, saudara? Karena dia memiliki excellent service atau roh yang luar biasa. Artinya, ia mempunyai semangat yang luar biasa untuk melakukan apa saja sampai mendapat hasil yang terbaik. Bukan asal-asalan, bukan asal selesai atau sekedar mengerjakan, namun harus mencapai hasil yang terbaik. Saudara, Daniel ini mempunyai kinerja di atas rata-rata, melebihi semua wakil raja. Dia selalu unggul sebab dia memiliki karisma dan karakter yang luar biasa. Karisma itu membuat seseorang naik ke puncak, saudara. Namun karakterlah yang membuat orang itu bisa bertahan di puncak. Di dalam bahasa Ibrani, excellent itu dipakai kata yatir. Di dalam bahasa Inggris, arti yatir adalah yang pertama itu superior atau unggul dalam kualitas, dalam mutu. Yang kedua artinya above average atau di atas rata-rata. Yang ketiga, yatir itu artinya extraordinary atau luar biasa, terbaik, melebihi harapan. Nah, luar biasa, saudara. Daniel ini memiliki karakter dan karisma yang luar biasa. Kita membaca dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Excellent spirit. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga ingin kita excellent di dalam mental, di dalam moral, etika, karakter, dan di dalam profesi atau pelayanan. Saudara, kita percaya bahwa sangat penting excellent ini dalam kehidupan orang percaya. Nah, kita sekarang akan melihat bagaimana sih kita bisa excellent dalam melayani. Kita membaca dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai ayat 11. Firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, jadi makna excellent service, ya, yang pertama, saudara, menurut ayat ini, memberi pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Yang kedua, memberi pelayanan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga, memberi pelayanan yang melampaui standar di atas rata-rata. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya beri contoh, saudara. Saudara pasti tahu tentang SQ atau Service Quality, adalah maskapai penerbangan Singapore Airlines yang secara berturut-turut beberapa tahun meraih penghargaan tertinggi
sebagai maskapai penerbangan terbaik dan tersukses di Asia. Walaupun tiketnya lebih mahal, tapi pelayanannya paling top, saudara. Memuaskan dan paling aman. Prinsip pelanggan adalah raja, mereka terapkan. Ternyata, saudara, kuncinya ada 3 hal, yaitu komitmen, konsisten, dan persisten. Jadi sekali lagi, yang pertama komitmen, yang kedua konsisten, yang ketiga persisten. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengharapkan hasil yang maksimal, kita harus berusaha secara maksimal. Contoh lain, saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara, ada sebuah SPBU di Victoria, British Columbia di Amerika Serikat. SPBU ini milik pebisnis atau motivator namanya Don Smuir. Di situ dia paling laris di Amerika Serikat. Kuncinya juga, saudara, excellent service ditambah dengan motivasi yang menyala-nyala. Saudara tahu di luar negeri itu kan biasanya SPBU itu self-service. Tapi di tempat milik Don Smuir itu, saudara, ada 4 pekerja. Ada yang bagian menambah angin ban, dipompa. Begitu pelanggan datang, ada yang buka kap mesin, dibersihkan. Ada yang membersihkan setelah disemprot dengan air. Semua pegawai melakukannya dengan tersenyum dan ramah. Itu sebabnya SPBU-nya Don Smuir ini paling laris, paling terkenal. Banyak yang puas dan kembali ke sana sebagai pelanggan. Saudara, kita percaya gereja juga harus melayani dengan servis yang sempurna supaya lebih banyak lagi orang yang datang kepada Tuhan. Saudara, ada sebuah quote yang sangat indah, dikatakan, "Give the best unto the Lord, and the best will come back to you." Berikan yang terbaik untuk Tuhan, maka yang terbaik itu akan kembali kepada Anda. Saudara, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita membalasnya dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka yang terbaik pula akan kita terima. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan karena kita tahu waktu itu sangat sempit. Saya beri contoh satu lagi, saudara. Ada supir taksi di Dubai, dia lain daripada yang lain, saudara. Dia menservis pelanggan itu luar biasa. Dia tidak sebagai supir taksi yang lain, dia pakai daksi, saudara ya. Kemudian dia jemput orang-orang yang ada di bandara. Kemudian kalau ada pelanggan yang masuk, saudara, dia yang membukakan pintu dengan begitu hormat. Kemudian setelah barang-barangnya dimasukkan di bagasi, mulai berjalan, dan dengan ramah, saudara, supir taksi ini berkata, "Selamat pagi, selamat siang, Tuhan. Apa kabar? Baik semua." Ya, lalu dia berkata, "Kalau Bapak ingin minum, saya sudah sediakan ya minuman yang segar. Bapak bisa memilih," katanya ya. "Minuman apa yang dikehendaki, saya sudah siap semua. Kalau mau mendengarkan musik, saya sudah siapkan. Ada lagu easy listening, lagu pop, rock, apa saja saya sudah siapkan." Saudara, dia berkata, ya, supir taksi ini, "Kalau Bapak mau baca koran, saya sudah sediakan. Koran lokal atau koran internasional." Saudara, pelayanannya beda dengan lain. Kok bisa, saudara? Ternyata dia cerita, saudara, bahwa dulu dia seperti teman-teman yang lain. Ya hanya menunggu penumpang, tiduran di taksinya, tidak berbuat apa-apa. Tapi setelah saya membaca sebuah artikel tentang apakah kamu mau menjadi bebek atau elang, katanya. Di situ diceritakan kalau bebek itu cuma ada di bawah, ya, tidak berbuat apa-apa, ceker-ceker. Tapi elang itu terbang di atas. Nah, melalui cerita itu dia berubah, saudara. Ya, kemudian menservis pelanggannya itu dengan luar biasa seperti apa yang saya katakan tadi. Ternyata pelanggannya itu senang. Setiap datang, mereka mencari supir taksi itu, saudara.
Nah, kita tahu, saudara, bahwa pelayanan ini sangat memuaskan. Itu sebabnya, mari kita memilih menjadi elang yang terbang di angkasa. Jangan jadi bebek yang cuma ada di bawah, yang selalu ngomel, bersungut-sungut. Sampai sekarang teman-temannya juga seperti itu. Di dalam taksi tiduran, tidak berbuat apa-apa. Dia berkata 2 tahun yang lalu saya juga seperti mereka. Tetapi saya setelah berubah, sekarang langganan saya banyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang disebut excellent service. Di dalam bidang apa saja saudara, mari kita memberikan yang terbaik. Dan yang terbaik itu pasti dikembalikan kepada kita. Nah, saya sudah sampai kepada kesimpulan, saudara. Tema kita kali ini adalah excellent service atau pelayanan prima. Ya, saya sudah ceritakan kepada saudara bagaimana kita bisa excellent di dalam melayani. Tirulah seperti Singapore Airlines, saudara, yang memberikan satu komitmen. Yang kedua konsisten, yang ketiga persisten. Mari kita terapkan firman Tuhan ini di gereja kita masing-masing supaya lebih banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Artinya komitmen itu mengambil keputusan dan berjanji untuk memberi pelayanan yang terbaik. Yang kedua, konsisten itu tetap teguh dan tidak goyah. Apapun tantangannya, dia tetap konsisten. Yang ketiga, persisten itu tekun, sabar, dan setia. Saya yakin dan percaya jika ketiga hal ini kita praktekkan dalam gereja kita masing-masing, saya percaya akan ada lebih banyak lagi jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Dan biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang terbaik buat kami. Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Sampai nyawa semuanya diserahkan untuk menebus kami. Biarlah kami dengan adanya firman Tuhan ini, kami boleh membalas kasih setia Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Bapak, kami tidak mau lagi asal-asalan, asal bekerja, asal jadi. Tapi kami mau meniru Daniel yang memberikan terbaik dalam pelayanan prima ini. Dia lebih dari orang-orang yang lain. Dia di atas rata-rata. Dan kami percaya jikalau yang terbaik diberikan kepada pelayanan ini, maka lebih banyak lagi orang yang akan percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami semua menangkap isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Setiap kami yang mendengar diberkati, diteguhkan, bahkan kita semua boleh semakin mengasihi Tuhan. Bapak, terima kasih sampai saat ini kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kalau Tuhan izinkan, lalukan virus corona ini dari negara kami tercinta, bahkan dari seluruh muka bumi. Tuhan, tolonglah ya Bapak, supaya para dokter, juru rawat, tim medis yang berjuang di garda terdepan untuk menolong pasien-pasien yang terpapar virus ini. Mereka diberi kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita senantiasa. Juga keluarga mereka diberi kesabaran dan ketabahan. Bapak, kami tetap percaya Engkau Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa. Engkau yang mengendalikan dunia ini. Kalau Tuhan mau, pasti bisa disingkirkan virus ini dari tengah-tengah kami. Tapi seandainya tidak, kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Tidak pernah ada rancangan Tuhan yang buruk dalam hidup kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak, jikalau Tuhan izinkan, biarlah keadaan situasi bisa seperti dulu lagi. Kami bisa beribadah kembali, kami bisa beraktivitas, bekerja kembali, bahkan kami bisa jalan-jalan kembali. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo, kiranya Tuhan tolong beserta seluruh jajarannya diberi hikmat oleh Tuhan lebih lagi untuk memimpin bangsa ini lebih maju lagi. Dan kami berdoa Tuhan,
buat orang-orang yang berniat baik akan mengadakan kegaduhan, kerusuhan. Kami patahkan kuasa iblis di belakangnya di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan ada di negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami ya Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan, baik yang di kota, di desa, maupun di dusun-dusun terpencil. Mereka yang sedang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagai ujung tombak. Beri kekuatan kepada mereka semua ya Bapa. Beri kepada mereka apapun yang mereka butuhkan. Beri damai sejahtera, sukacita, kekuatan senantiasa. Juga kami berdoa buat para misionaris di luar negeri. Mereka sedang berjuang, Tuhan beri kekuatan, beri urapan kepada mereka. Sehingga lebih banyak lagi orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami terus berdoa buat gereja-gereja Tuhan diberkati dengan jiwa-jiwa yang baru. Juga gereja kami GBI Goshen Core berkatilah dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kami percaya tidak lama lagi kita bisa beribadah secara onsite. Kiranya Tuhan persiapkan semua gereja-gereja Tuhan untuk mengadakan ibadah kembali seperti dulu. Terima kasih kami serahkan segala perkara dalam tangan Tuhan. Ampuni segala dosa, kelemahan, kesalahan kami. Dan terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Sekarang anak-anakmu membuka kedua tangan mereka. Kami yakin dan percaya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau berkata kami berharga, kami mulia. Kami adalah biji mata Tuhan. Pasti Tuhan memberkati kami. Bukan cuma secara jasmani, tapi berkat-berkat ilahi Tuhan curahkan dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Engkau. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik dalam nama Yesus. Sekarang berkatilah saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang menghadapi problem masalah Tuhan tolong. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan kuat kuasa, dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua, mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, bersama kita berkata, amin, amin, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali, saudara yang kekasih, pada minggu depan. Ialah kita semua mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya tetap berdoa, saudara semua tetap dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita. Shalom.